Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan pada akhirnya saudara-saudaranya itu mengetahui bahwa Al-Aziz itu adalah Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf memiliki sifat yang luar biasa. Walaupun waktu masih kecilnya dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, namun beliau tetap sabar dan tidak mengecam saudara-saudaranya itu. Kita akan melanjutkan kisahnya, silakan Pak. Oke, kita kembali ke ayat kita. Qala la tasriba alaikum. Tidak ada kecaman, saya tidak akan sebut-sebut kesalahan kamu sama sekali. Titik. Ada yang baca la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada kecaman untuk kamu sejak saat ini. Kalau saya baca la tasriba alaikum, baru saya berkata al-yauma yaghfirullahu lakum, saat ini semoga Allah mengampuni kamu dari saat ini. Tapi kalau saya baca la tasriba alaikumul yaum, saat ini tidak ada lagi kecaman terhadap kamu, semoga Allah mengampuni kamu baik hari ini atau kapan saja. Oke, itu wa arhamur rahimin. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Berangkatlah kalian membawa bajuku ini dan letakkanlah atau lemparkanlah, campakkanlah ke wajah ayahku, niscaya dia akan melek kembali, dia akan melihat kembali. Ada ulama berkata sebenarnya tidak buta, hanya kabur pandangannya, karena katanya Nabi itu kan sempurna, orang buta itu kan tidak sempurna. Nah, jadi dia berkata itu tidak buta, tetapi kabur matanya karena sering menangis. Memang orang yang sering menangis karena apa namanya itu sedih, tekanan batin dan lain-lain sebagainya, bisa mempengaruhi, karena tangisnya banyak bisa mempengaruhi matanya. Ini yang terjadi pada Yakub. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan datanglah, bawalah semua keluargamu kepada saya, pindahlah ke Mesir. Dia tidak berkata bawalah ayahku, tapi semua, karena tidak wajar seorang tua, ayah itu disuruh datang. Mestinya dia yang datang. Iya. Jadi dia tidak, tetapi dia tidak bisa datang karena sangat sibuk di sana. Maka dia katakan bawalah semua keluargamu, tentu termasuk ayahnya. Hanya dia menghindar untuk berkata bawa ayah kita. Walamma fasalatil airu, ketika kafilah mereka sudah meninggalkan perbatasan Mesir, itu ada ulama berkata itu perjalanan antara Mesir, daerah Yakub, daerah Yusuf, dan tempatnya Yakub di Palestina, ketika itu memerlukan waktu sekitar 8 hari perjalanan. Ketika kafilah itu telah meninggalkan perbatasan, Yakub ayahnya berkata, saya mencium aroma Yusuf. Jadi ini ayah bukan saja masih terbayang di benaknya wajah Yusuf, tapi aromanya pun dia masih ini. Nah, ini ulama lantas bahas bagaimana bisa ini dicium aromanya. Katanya jangan heran, kita ambil contoh dulu, kita ambil contoh anjing. Anjing itu bisa mencium aroma walaupun berhari-hari. Ya, nah, begitu juga dengan Nabi Yakub ini. Apalagi sewaktu itu Mesir, perbatasan antara Mesir dengan Palestina atau Palestina dengan Mesir masih padang pasir. Jadi angin bisa membawa aroma itu sehingga tercium oleh. Walaupun kita juga bisa berkata ini mukjizatnya Nabi Yakub. Inilah ajidur riha Yusuf. Saya aroma Yusuf ini. Kalian pasti berkata bahwa saya pikun ini. Kalian pasti tidak percaya. Memang anak-anaknya berkata, yang ada di rumah keluarganya, kamu ini masih tetap aja dalam kekeliruan kamu menyangkut Yusuf. Kamu masih kira Yusuf hidup, semuanya kamu anggap ini. Falamma ja'al Bashir alqahu ala wajhihi. Dulu
waktu anak-anak Yakub menyampaikan pada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala, kan ada yang bawa bajunya, ini bajunya. Nah, ini juga waktu Yusuf berkata bawa baju saya ini, itu anak berkata saya yang mau bawa bajunya. Maka dia bawa bajunya, begitu dia letakkan atau dia campakkan di wajahnya, dia kembali melek. Nah, kita lihat kondisi kejiwaan seseorang, sekarang dia gembira. Itu dapat menjadikan keadaannya berubah menjadi lebih baik, termasuk matanya yang tadinya kabur itu menjadi lebih terang. Baru dia katakan, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma lam ta'lamun. Dia berkata pada keluarganya di sana, bukankah saya telah berkata kepada kamu bahwa saya mengetahui, saya memperoleh informasi dari Allah apa yang kamu tidak peroleh. Saya tahu Yusuf masih hidup. Itu saya ulangi lagi, itu sebabnya Nabi Yakub nangis terus. Seandainya dia tahu sudah meninggal, sudah tenang ini anak saya di sana. Tapi karena dia masih hidup, jangan sampai dia tersiksa, jangan sampai. Jadi itu selalu yang dia ingat, sehingga dari saat ke saat dia menangis. Maka mereka, anak-anak ini berkata pada ayahnya setelah tiba, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kami kepada Allah atas dosa-dosa kami, karena memang kami adalah orang-orang yang berdosa. Apa jawabannya Nabi? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti saya akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu. Kenapa nanti? Kenapa bukan sekarang aja? Nah, ada banyak jawaban. Boleh jadi ayahnya ingin mencari waktu yang paling tepat untuk berdoa, yaitu sepertiga malam terakhir. Satu. Nah, boleh jadi juga ayahnya belum mau memohonkan ampun kepada Allah sebelum Yusuf mengampuni. Kan ini berkaitan dengan Yusuf. Nah, jadi beliau berkata, saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Terus dibawalah ini keluarga, setelah itu semua dibawa pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, ketika mereka itu bertemu dengan Yusuf, Yusuf lantas merangkul ibu bapaknya. Bapaknya dia rangkul, ibunya dia rangkul. Kita berhenti lagi. Itu ibu kandung atau ibu tiri? Ibu tiri. Ibu tiri. Ibunya Yusuf itu meninggal waktu Yusuf kecil. Ya kan? Jadi kalau begitu, Al-Quran menamai ibu tiri itu ibu. Jadi jangan pernah, ini yang keliru nih. Ibu tiri itu sama dengan ibu, wajib dihormati. Ini yang kita baca dari Al-Quran. Dia katakan dia merangkul ibu bapaknya, lalu dia dan Yusuf berkata, selamat datang di Mesir, insya Allah kamu semuanya masuk dalam keadaan damai dan aman. Lalu dia persilahkan ibu bapaknya naik ke singgasana. Saya beri contoh, arsy itu suatu tempat yang lebih tinggi dari yang lain. Ini bisa jadi arsy, ini kan lebih tinggi dari itu. Nah, biasanya raja-raja punya singgasana, orang-orang besar punya singgasana. Yusuf sebagai penguasa di sana, orang besar juga punya singgasana. Nah, maka tapi dia bukan raja. Dia punya. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan melanjutkan kisahnya. Selain satu ini, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah bersama Bapak